Ibu bapak, saudara-saudari Dharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan. Saya berpikir ini bakalan sepi, karena masih suasana libur, banyak yang liburan keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Tetapi saya melihat, wah ternyata ramai juga. Berarti mungkin banyak juga yang nggak liburan, gitu ya, menikmati Jakarta saja. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, pada perbincangan Dharma kali ini saya akan membahas hal-hal di seputar bulan Cit Gue ini, bulan 7 Imlek. Kadang-kadang ada sebuah image bahwa bulan Cit Gue ini bulan yang buruk, bulan yang jelek sekali, ya. Bahkan orang married saja, menikah saja nggak mau bulan Cit Gue, gitu ya, karena dianggap bulan yang jelek, gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang di bulan Cit Gue ini adalah bulan yang panas, kemudian kering, banyak debu, sehingga akan muncul banyak penyakit. Biasanya yang banyak itu adalah batuk pilek, kemudian tifus yang disebabkan dari debu dan kotoran tersebut. Bapak Ibu Sedharma, inilah yang menyebabkan orang nggak mau menikahkan anaknya bulan Cit Gue ini. Kenapa? Takut pengantin sakit. Kan nggak mungkin tempel koyo kiri kanan sambil nyalamin gitu ya. Seperti ya. Jadi cari bulan lain saja gitu ya. Dan kebetulan memang kalau kita menilik dari perjalanan sejarahnya, bulan Cit Gue itu bukan bulan musim panen. Jadi panennya nanti terakhir Pegue. Pada saat bulan Pegue, dulu leluhur kita nih, nenek moyang kita panen padi, banyak beras dijual, banyak duit menikahkan anak. Makanya tradisinya jadi pernikahan banyak di bulan Pegue itu. Jadi kuncinya apa? Ada duit. Kalau saya ditanya, Romo, bulan apa yang bagus buat menikah? Saya tanya dulu, Pak, duitnya ada bulan apa? Karena walaupun dibilang bulan ini bagus, kalau duitnya nggak siap, nggak jadi itu Bapak Ibu. Betul ya? Nah, seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, ini dia. Jadi bulan Cit Gue ini banyak orang memiliki pandangan bahwa ini bulan yang jelek. Tetapi sebetulnya bulan ini tidak sepenuhnya dikatakan jelek, saudara-saudari, ibu bapak Sedharma. Justru bulan Cit Gue inilah bulan Valentine-nya orang Tionghoa. Nah, bingung. Ternyata kita punya Valentine juga ya. Kalau kebanyakan kan kita ikut Valentine-nya 14 Februari ya. Nah, kalau kita kok bulan Cit Gue ini aneh juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, biasanya yang dinamakan bulan perjodohan atau hari perjodohan buat orang Tionghoa itu jatuh di bulan 7 tanggal 7 Imlek. Cit Gue Cit Sek. Itu awalnya dari sebuah kisah cerita rakyat di Tiongkok mengenai gembala dan gadis penenun. Bapak Ibu Sedharma, dikisahkan bahwa Wang Munyang adalah pemimpin para dewi di surga. Suatu hari ada 9 orang dewi ini turun mandi ke bumi. Ini dilakukan secara rutin oleh 9 dewi ini. Secara diam-diam tanpa izin begitu. Dan di suatu tempat, di suatu desa,
tinggal seorang anak, ya. Anak ini tinggal dengan ibunya. Tetapi ibunya ini ibu tiri, saudara-saudari sedharma. Ya. Jadi mamanya sudah meninggal, papanya menikah lagi, ini anak baru sekitar berusia 7 tahun. Dia tinggal dengan ibu tiri dan papanya. Papanya ini memang jarang pulang karena berdagang, jadi dia tinggal dengan ibu tirinya. Tetapi perlakuan mama tirinya ini sangat kejam kepada dia. Dia kalau papanya tidak ada di rumah, tidurnya tidak di dalam rumah Bapak Ibu, tetapi di kandang kerbau. Jadi tidur dengan kerbaunya. Jadi mamanya nggak kasih dia tidur masuk dalam rumah, harus tidur dengan kerbaunya. Suatu hari Bapak Ibu sedharma, kerbaunya ini beranak. Ya. Kerbaunya beranak, punya anak satu kerbau lelaki, bayi kerbau lelaki. Nah, kisah ini dimulai dari sini. Karena dikisahkan bahwa tumimbal lahir kerbau ini adalah tumimbal lahir dewa yang dihukum dari langit. Jadi kerbau. Nah, kerbau ini dengan anak ini jadi berteman. Kemana-mana pergi berdua, jadi mengembala kerbau. Seperti makanya disebut si penggembala. Gembala kerbau. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, itu berlangsung sampai usia anak ini sekitar 18 tahun. Jadi udah jadi satu dah. Kutunya sama baunya udah sama dah. Kalau ya namanya juga udah tidur bersama ya, kutunya sama baunya udah sama deh dengan kerbau itu. Sehingga Bapak Ibu sedharma, karena kehidupan dia yang miskin, tidak ada seorang gadis pun yang tertarik dengan dia atau menyukai dia. Karena apa? Miskin. Kenyataan hidup saudara-saudari sedharma. May you chen, may you I. Nggak ada duit, nggak ada cinta katanya ya. Seperti itu. Akhirnya suatu hari pada saat dia lagi tidur, mau tidur nih malam-malam di kandang kerbau dengan kerbaunya. Tiba-tiba dia mendengar suara. Besok bangun pagi-pagi, kita pergi ke balik gunung itu. Dia kaget. Kenapa? Di kandang itu cuma dia berdua sama kerbaunya. Kok ada suara gitu kan? Kemudian dia bingung dengan ketakutan. Ya apalagi kalau ada suara nggak ada bentuk. Ini kan. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, kemudian gak lama lagi dia dengar lagi suara dan dia lihat suara itu keluar dari mulut si kerbau. Jangan takut, ini aku, dia bilang. Besok pokoknya kita gelap-gelap berangkat. Kita akan ke balik gunung itu, di sana ada air terjun. Saya akan mencarikan kamu jodoh, kata si kerbau. Karena si kerbau kasihan ya sama dia. Dia kaget. Terus dia tanya sama si kerbau ini. Loh, kamu bisa bicara? Si kerbau bilang, memang saya bisa bicara. Terus si anak ini langsung bilang, kenapa nggak dari dulu ngomong? Saya biasa ngomong sendiri sama kamu. Kamu nggak pernah ngelakuin saya. Kenapa baru sekarang ngomong? Terus si kerbau bilang, karena belum saatnya. Ya, karena belum saatnya. Akhirnya mereka tidur. Pagi-pagi sekali si kerbau sudah menggesek-gesekkan tanduknya membangunkan tuannya ini. Kemudian tuannya ini menarik kerbaunya keluar, kemudian menunggangi kerbau. Kerbaunya itu kemudian berjalan ke arah gunung. Jadi si anak ini nggak tahu dia mau dibawa kemana. Yang tahu kerbau. Kenapa saudara-saudari sedharma si kerbau tahu? Karena si kerbau tahu jadwal mandinya si Dewi. Kan dulu dia dewa. Rupanya selama jadi dewa pernah ngintip juga mungkin. Ya, makanya dia tahu gitu. Nah, saudara-saudari sedharma, akhirnya sampailah dia di balik gunung, ternyata ada air terjun dan di sana ada 9 dewi sedang mandi. Pada saat sedang mandi, dari jauh si kerbau dan si gembala ini melihat. Kemudian si kerbau bilang, kamu curi salah satu selendang daripada dewi itu. Dan itulah jodohmu.
Tapi yang mana? Ya, pilih yang merah, kata si kerbau, karena yang merah paling cantik, gitu ya. Pilih yang merah, kata si kerbau itu. Tapi si pemuda ini karena memang dari kecil dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah berbuat jahat, jadi dia ada timbul rasa ketakutan yang luar biasa gitu. Bagaimana kalau ketahuan, bagaimana dan seterusnya. Si kerbau bilang, sudah jangan banyak bicara, mau jodoh atau tidak. Akhirnya yang pertama karena melihat ya bahwa yang mandi ini adalah orang-orang yang anciang Pak, ya cantik-cantik gitu ya. Jadi dia tertarik langsung begitu ya. Akhirnya dia memberanikan diri dengan mengendap-endap dia mencuri pakaian atau selendang si putri ini. Kemudian dia lari-lari ke kerbau. Kemudian si kerbau itu sudah mengorek-ngorek tanah, menggali tanah. Kemudian kainnya itu dikuburkan di sana. Nah, seperti itu. Kemudian begitu selesai sesi mandinya, masing-masing dewi ini kan berpakaian lagi. Tinggal satu dewi ini, dia bingung. Loh, kemana pakaian saya, perlengkapan saya? Dewi yang lain bilang mungkin hanya terbawa air dan lain sebagainya. Akhirnya karena nggak diketemukan dan waktu semakin siang, akhirnya mereka berpikir, wah ini celaka nih kalau kita tambah siang nanti keburu ketahuan Wang Muniang bahwa kita kabur mandi ke bumi gitu kan. Akhirnya sepakat 8 saudaranya pulang duluan, naik ke Karyangan, ke surga dulu. Yang cecenya ini ditinggal sambil nyari gitu ya. Pada saat mereka berangkat pulang, kemudian cecenya ini lama-lama karena sepi sendiri, bingung mau ngapain gitu, akhirnya nangis. Pada saat dia mulai menangis, si kerbau bilang, nah sekarang nih, ayo deketin gitu ya. Begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ini kan biasa ya, kalau orang kesusahan kemudian ada yang tolong, itu bisa cinlok loh. Cinlok kalau anak muda udah tahu deh ya apa ya, cinta lokasi gitu ya. Nah, seperti itu karena pas gitu ya momennya gitu kan. Misalnya lagi camping nih Pak, malam-malam sepi nggak ngapa-ngapain, ada satu yang bisa main gitar cowok, itu bisa banyak yang naksir tuh, itu cinlok tuh. Karena apa, dianggapnya wah gitu ya. Ya padahal sih biasa aja sebenarnya, yang main gitar mah banyak gitu ya. Tapi karena situasi gitu yang menyebabkan itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, akhirnya si gembala ini deketin. Si dewi ini jadi ketakutan gitu ya. Karena dia sendirian begitu. Terus si gembala bilang, jangan takut. Ini pakai pakaian saya. Jadi dia kasih pakaian dia. Nah, begitu singkat cerita si dewi berpakaian si gembala. Kemudian si gembala tanya, kamu tinggal di mana? Kok mandi di sini? Belaga pilon deh gitu ya. Ini namanya taktik PDKT gitu kan. Oh saya tinggal jauh, saya juga tidak tahu. Ini saya sedang tersesat. Akhirnya si gembala bilang begini, kalau begitu kamu ikut saya saja pulang. Daripada di sini bahaya, dia bilang. Lebih baik ikut pulang. Akhirnya karena terpaksa, ya tidak ada cara lain, jalan lain, akhirnya dewi ini ikut pulang si gembala. Begitu. Ibu bapak saudara-saudari sedharma, mama tiri si anak gembala ini udah nunggu di depan pintu sambil bawa kayu. Anak kurang ajar, mama udah siang bukan pulang bawa makanan, belum gini hari kelayapan kemana gitu ya, seperti itu. Begitu dia lihat dari jauh anaknya datang, ya, bawa kerbau yang nuntun kerbau yang, dia lebih marah lagi. Kenapa? Bukan pulang bawa makanan, bawa cewek, begitu ya, bawa perempuan pulang. Wah, mamanya sudah ngomel-ngomel panjang lebar begitu. Akhirnya si anak bilang begini, Ma, saya tidak akan menyusahkan soal makan dan lain sebagainya, saya akan mengurus. Tapi mamanya bilang, kamu tidak boleh tinggal di dalam rumah. Ngerti ya Bapak Ibu, mereka berdua itu nggak boleh tinggal. Akhirnya si gembala dan si dewi ini tinggal terpisah dari rumah ibunya itu. Kemudian mereka membuat rumah sendiri dari gubuk.
Kehidupan mereka sangat sulit. Nah, inilah saudara-saudari sedharma. Salah satu memang ya, orang menikah itu dasarnya cinta ya. Tapi nggak semata-mata cinta itu jadi faktor kebahagiaan juga. Karena faktor bahagia dalam sebuah rumah tangga nggak hanya cinta, termasuk ekonomi, gitu ya. Biarpun cinta setengah mati awalnya, kalau susah pasti lama-lama ciong mulut. Artinya apa? Ribut, karena nggak ada duit tadi, gitu ya. Nah, demikian juga kehidupan si gembala ini. Akhirnya si Dewi berpikir, aduh, terpaksa saya harus menggunakan kekuatan saya. Akhirnya apa? Karena dia juga ketakutan si suaminya tahu. Singkat cerita mereka udah jadi suami istri, suaminya tahu dia Dewi, akhirnya dia dengan cara yang lain. Caranya gimana? Kalau suaminya pulang dari bekerja, mencangkul sawah orang, kemudian tidur malamnya, si istri ini menenun. Jadi dia bikin alat tenun, dia menenun. Ya, bikin kain. Seperti itu. Suaminya memang tidak tahu cara kerja menenun istrinya, tapi istrinya adalah seorang dewi. Jadi hasil tenunannya Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, itu luar biasa sekali. Bagus sekali. Sehingga begitu pagi jadi satu lembar kain. Suaminya suruh bawa ke pasar jual. Lama-lama dari hasil menjual kain tenunan istrinya ini, kehidupannya jadi tambah baik. Begitu. Dan akhirnya dia punya sawah. Dia bisa memperbaiki rumahnya dengan layak dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka punya anak 2. Singkat cerita. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, itu sudah beberapa tahun di bumi. Tapi kalau di surga hanya beberapa waktu saja. Jadi belum sehari itu di surga. Wang Munyang waktu itu sedang berkumpul dengan para dewi. Dia adalah seorang Mahadewi yang sangat sakti ya. Dia melihat kalau ibu bapak, saudara-saudari sedharma, kalau bingung Wang Munyang yang mana ini, kalau Anda nonton film 8 Dewa, Pak Sien, itu ada siluman terenggiling kan ya. Siluman terenggilingnya itu dibunuh sama tusuk kondenya Wang Munyang. Nah itu yang punya tusuk konde itu Wang Munyang itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, kemudian beliau melihat kok ada satu dewi yang tidak hadir. Dia tanya sama 8 adiknya, kemana cecemu? Adiknya nggak berani bohong. Mereka akhirnya buka cerita. Wah, Wang Munyang sangat kesal sekali gitu ya. Akhirnya dia turun ke bumi. Di langit awan warna-warni kelihatan, kemudian wangi dupa. Karena dia seorang Mahadewi, wangi dupa. Kalau orang biasa mungkin mencium itu hal yang mungkin kebetulan. Tetapi si kerbau melihat fenomena alam di langit dan mencium wangi dupa itu, dia langsung tahu. Kan dia mantan ya. Nah, seperti itu. Dia mantan gitu kan. Nah, dia langsung tahu. Wah, Wang Munyang yang turun. Celaka. Karena dia langsung tahu otaknya jalan tuh langsung. Wah, ternyata jadi otak kerbau cuman kerbau ini yang paling pintar nih di dunia ya. Orang bilang otak kerbau, dibilang kan bodoh ya. Kalau ini kerbau pintar ini. Ya. Kemudian langsung dia berlari ke sawah untuk memberitahu si gembala. Karena si gembala merasa bahwa kerbau ini punya jasa buat hidupnya, jadi dia nggak kasih dia kerja lagi. Dia beli kerbau lain yang membajak sawahnya. Jadi dia santai-santai aja begitu kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, Wang Munyang singkat cerita sampai di depan pintu, si gadis penenun ini sedang ada di dalam rumah. Dia sudah mencium wangi harum itu dan dia mengenali. Akhirnya dia keluar, begitu dia keluar dia paikui ya di depan Wang Munyang karena dia adalah pimpinannya gitu ya, ratu dari para dewi. Kemudian Wang Munyang tanya, ngapain kamu di sini? Pulang. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, dia mau nggak kira-kira? Tidak mau. Kenapa? Karena sudah punya anak.
Begitu. Tapi Wang Munyang bilang peraturan Dewi tidak boleh menikah dengan manusia. Akhirnya Wang Munyang menarik tangannya mengajak dia terbang. Si gembala yang diberitahu oleh si kerbau buru-buru dia berlari pulang ke rumahnya. Tapi dia sudah melihat istrinya udah dibawa terbang ke langit. Si gembala bingung karena kalau di darat bisa dikejar. Kalau di langit gimana caranya ngejarnya gitu kalau terbang. Akhirnya anaknya dua itu nangis. Melihat papanya pulang anaknya itu memeluk kakinya. Kemudian sambil menangis si gembala juga kebingungan. Waduh istri saya dibawa pulang ke surga gitu kan. Kemudian dalam kebingungannya si kerbau berkata kepada si gembala, sekarang kamu patahkan tanduk di kepalaku. Sekarang cepat gitu. Akhirnya dengan tega nggak tega si gembala itu mematahkan tanduk si kerbau. Si kerbaunya itu kemudian begitu dia patah copot dari tulang kepalanya, si kerbau langsung bilang banting ke tanah, dibanting ke tanah jadi perahu. Jangan cerita caranya bagaimana ya, jangan cerita. Ini saya nggak ada literaturnya bagaimana caranya, kayak cerita Harry Potter lah kayak gitu ya. Nah, jadi perahu. Gitu. Begitu jadi perahu, si gembala langsung dia mau naik, tapi anaknya ini memegangi kakinya. Nggak mau terpisah dengan papanya karena dia lihat mamanya udah pergi, karena bapaknya mau pergi lagi gitu kan. Akhirnya dia ambil dua keranjang dan pikulan. Jadi anaknya ditaruh di keranjang kiri dan kanan, dia pikul, kemudian dia berdiri di atas perahu. Kemudian si kerbau bilang terbang, perahu itu terbang. Wah keren juga nih gitu, ceritanya. Jadi mengejar Wang Munyang yang membawa istrinya. Begitu dikejar, Wang Munyang lihat, wah ini orang hebat juga gitu ya. Pasti ini ada yang bantu nih. Cuma Wang Munyangnya nggak tahu siapa yang membantu dengan kesaktiannya itu. Ibu bapak saudara-saudari semua. Kemudian Wang Munyang ya dengan kesaktiannya menciptakan lautan di langit itu. Jadi laut luas dengan ombak yang sangat tinggi di langit itu. Sehingga perahunya itu dia tidak bisa maju karena ketahan oleh ombak. Sehingga si gembala itu merasa putus asa juga gitu ya. Wah, saya nggak bisa. Dan dia berteriak memanggil nama istrinya. Istrinya juga melihat anak dan suaminya semakin jauh. Istrinya juga berteriak-teriak. Karena saudara-saudari Dharma, rasa cinta yang tulus dan dalam dari suami istri, anak orang tua anak saling mencintai dalam satu keluarga. Ini menggetarkan langit, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada fenomena alam di langit. Itu jutaan burung makpi. Burung makpi itu burung murai. Itu tiba-tiba muncul di langit. Kemudian membuat seperti jembatan. Jadi burung makpi itu bikin jembatan. Jadi ini misalnya tengahnya lautan. Ini dia bikin jembatan. Sehingga si gembala itu kemudian naik di atas burung makpi itu mengejar. Jadi perahunya ditinggal, dia naik di atas burung makpi itu mengejar Wang Munyang lewat jembatan itu. Begitu Wang Munyang melihat ini, dia juga jadi kaget dan tersentuh juga, gitu. Kaget dan tersentuh juga. Kemudian dia bilang, baiklah, nggak oke ya, baiklah. Kalau oke saya itu, ya. Baiklah, ya. Karena rasa cintamu yang sangat mendalam kepada suami dan anak-anakmu, aku kasih anugerah setahun sekali kamu boleh bertemu dengan dia pada saat hari ini, yaitu tanggal 7 bulan 7. Jadi mereka bertemu di jembatan burung makpi itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Anak, suami istri, orang tua saling tangis-tangisan. Air matanya sampai turun ke bumi. Makanya biasanya malam 7 bulan 7 itu ada turun hujan gerimis sedikit, dikatakan itu air mata mereka. Dan pada saat itu orang-orang Tionghoa percaya bahwa orang-orang yang berat jodohnya, susah jodohnya, bulan 7 tanggal 7 itulah waktunya tepat sembahyang buat cari jodoh. Karena apa? Bayangin Dewi yang menahan mereka supaya nggak bisa berkumpul aja, akhirnya nyerah juga bisa ketemu jodohnya. Makanya biasanya ada tuh
sebuah tradisi atau kebiasaan pada saat bulan 7, tanggal 7 malamnya orang itu sembahyang di depan, terus mereka taruh bedak, taruh alat kosmetik segala macam di depan biar kena embun. Nanti dipakai, dapat deh jodohnya katanya gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal ya Bapak Ibu saudara-saudari Dharma boleh coba juga sih kalau yang berat jodoh ya, daripada kedukun. Saudara-saudari Dharma, itu yang pertama di bulan Citgue. Jadi sebetulnya ada kisah romantis di bulan Citgue ini. Jadi bukan bulan yang jelek juga, justru hari Valentine-nya budaya Tionghoa itu di bulan Citgue ini. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi ceritanya romantis, sedih dan bahagia, kalau yang kedua mengerikan. Yaitu Citgue Po, tanggal 15 bulan 7 Imlek. Biasanya di bulan 7 ini kita melaksanakan sembahyang leluhur. Ya, sembahyang leluhur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, sembahyang leluhur ini memang merupakan kewajiban kita sebagai anak, sebagai keturunan untuk terus memperingati atau mengingat budi jasa daripada papa mama atau leluhur kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudari, ibu bapak sedharma, persembahyangan leluhur ini menjadi penting karena ini merupakan salah satu cara kita berbakti setelah orang tua meninggal. Cuma memang kadang Pak, kita terbalik cara berbaktinya. Ya. Terbaliknya bagaimana? Nih. Ya. Kalau masih hidup, nggak pernah tuh orang tua dikasih makan satu meja. Jangankan dikasih makan satu meja, diteleponin juga seminggu sekali belum tentu. Pak, udah makan belum? Mah, udah makan belum? Enggak. Tapi kalau pacarnya 50 kali SMS itu paling sedikit satu hari. Ini kenyataan. Gitu. Makanya saudara-saudari Dharma, saya ceramah ini pulang mesti buru-buru telepon papa mama. Ya. Nah, nanti kalau saya tanya kepada umat-umat di wihara, ibu bapak yang sudah umur 70 lebih, apakah pernah dikasih makan anak satu meja? Wah, belum pernah Romo. Ya, belum pernah. Saya bilang jangan takut. Nanti mati dikasih. Jadi jangan sedih, mati nanti dikasih, jangan takut. Terus mereka bilang, wah Romo, kalau udah mati nggak bisa makan dong. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, ini dari perkataan mereka kita harus jadi satu pencerahan buat kita bahwa kalau kita mau kasih makan papa mama, justru mesti pada saat papa mama masih hidup. Bukan sesudah mati baru dikasih makan. Apa Anda melihat papa mama kita bilang, oh ini hoca. Nggak mungkin dia ngomong begitu. Kalau bisa ada suara begitu pasti kabur. Begitu kan? Tapi kalau masih hidup, walaupun Anda beliin dia pisang goreng satu potong yang harganya cuma 1.000 atau 2.000, orang tua masih bisa kita lihat makan. Betul gak? Setuju gak? Yang setuju dikit, berarti yang lain tidak setuju. Ada umat nanya kepada saya, Romo, saya punya meja abu di rumah. Meja abu itu altar leluhur di rumah. Boleh nggak kalau saya kan biasanya sembahyangnya itu ceit capgo, cuangte, gitu kan? Boleh nggak saya sembayangin tiap hari, saya kasih buah. Saya begitu Romo sekarang, saya tiap hari saya kasih buah sembayangin. Boleh nggak? Boleh. Tapi lebih bagus lagi, waktu hidup kasih buah tiap hari. Itu yang paling benar. Nah, dia akhirnya diam juga gitu ya. Iya, karena apa? Waktu hidup belum tentu itu dia kasih buah tiap hari itu. Udah jadi mejabu baru kasih buah tiap hari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, ini dia. Kemudian ya, memang
Dulu Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, ya, tradisi awalnya itu adalah menyembahyangi orang tua sudah meninggal dunia, kemudian merasa bahwa mereka hidup di sana seperti apa yang dia hidup pada saat ini. Perlu rumah, ada pembantu, segala macam, sehingga disimbolisasikan itu semuanya pada saat kematiannya itu dengan peralatan-peralatan dari kertas. Begitu, disimbolisasikan untuk dikirim, sehingga dengan pikiran bahwa oh nanti di sana punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, kalau anaknya atau keluarganya masih berbakti, maka dia masih melaksanakan acara ini, persembahyangan ini. Tapi kalau sudah tidak, bagaimana? Dan bagaimana leluhur kita ditolongnya? Sang Buddha katakan dalam Tirokuda Sutta, bait pertama, Tirokudesu titanti sandi sangata kesuca, duara bahasu titanti agantuan nasakanggarang. Di luar dinding, di persimpangan jalan, mereka berdiri dan menunggu mereka pulang ke rumah yang mereka dulu tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Itu siapa? Leluhur kita, papa mama kita atau keluarga kita yang meninggal dunia, terlahir di alam yang tidak baik. Mereka berdiri di depan pintu pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, jangan takut, nggak dikasih alamat pun leluhur tahu. Ya. Kadang-kadang nih begini Bapak Ibu, banyak salah kaprah di budaya orang Tionghoa ini gitu ya. Contoh misalnya pada saat jenazah mau berangkat dari rumah duka, berangkat di sepanjang jalan tuh kertas ginjua disebar, dilempar-lemparin. Itu buat apa? Oh, Romo itu nanti dia bisa pulang lagi. Gitu ya, dia bisa pulang lagi. Sebetulnya itu ditujukan untuk orang yang hidup. Apa-apa simbolisasi yang ada di budaya Tionghoa bukan untuk orang yang sudah mati, sebetulnya ditujukan kepada orang yang masih hidup. Oh, itu buat orang yang masih hidup. Kenapa? Supaya orang, kalau zaman dulu kan belum ada mobil, semua masih digotong. Jadi itu alat untuk penunjuk jalan buat orang yang terlambat. Itu dulu. Jadi dia tahu di mana si almarhum atau si yang meninggal itu dikubur. Itu. Jadi buat penunjuk jalan bukan yang mati, tapi buat yang hidup. Makanya itu tiap perempatan itu sekarang tandanya pakai apa itu? Hio, lilin diikat. Itu kalau ada perempatan, kemana kepala hio dan lilin itu arahnya, itu harus beloknya ke situ. Ini kan enggak, kita main lempar-lempar aja. Apalagi sekarang alat komunikasi canggih. Tinggal tanya, di mana? Dadap. Oh tahu, berangkat. Atau orang sepanjang naik mobil liatin, ada gak gincuannya? Kan nggak mungkin, gitu. Iya, begitu kan? Nah, seperti itu. Dan akhirnya itu menimbulkan juga hal yang tidak baik. Apa? Bikin sampah. Buat penyapu jalan. Bu, Pak, kalau kita bukan tukang sapu jalan, mungkin ini bukan hal yang jelek buat kita. Tapi kalau kita jadi tukang sapu jalan, di jam 5 pagi loh Pak. Saya kalau berangkat ke Jakarta, waktu mau ngajar, itu jam 5 pagi mereka sudah nyapu. Seperti itu. Bayangin jam 5 pagi nyapu, jam 9 jenazah lewat. Itu. Kalau kita jadi dia, kira-kira yang keluar dari mulut kita doa yang baik atau doa yang tidak baik? Nah, itu. Jadi tidak. Itu tradisi yang memang dulu bagus. Karena apa? Karena dekat, pemakaman itu paling lama berapa? Kalau sekarang ada mobil, ada handphone, ada segala macam, di mana kita bisa tahu. Nah, seperti itu. Makanya demikian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, saya rasa di Tiongkok sendiri pun udah nggak ada tradisi begitu. Ya. Karena apa? Sudah semakin modern zaman ini gitu kan. Dulu kalau orang tua meninggal dunia, tiap ketemu pada saat berangkat jenazah itu sampai ke tempat pemakaman, tiap ketemu perempatan jalan, jembatan, itu anak cucu harus paikwi. Bisa Anda bayangin,
kalau mama kita dimakamkan di Gunung Gadung misalnya, ya, dari rumah duka Jelambar, jembatan 2 kita berhenti, anak cucu kui jenazah naik lagi, Grogol berhenti naik kui, kan udah nggak dipakai lagi, betul nggak? Itu berarti kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Ada dulu malah tradisi kunonya, Pak. Kalau orang tua meninggal dunia, anak harus tinggal dekat kuburan orang tua selama 3 tahun berkabung. Meninggalkan semua kegiatan duniawi, tidak boleh makan daging dan minum arak. Itu yang dikatakan. Artinya apa? Cak-cak. Bisa kita bayangkan kalau kehidupan seperti dulu diterapkan ke zaman kita. Ini bahaya sekali buat perekonomian keluarga anak cucunya. Seperti itu. Kan nggak bisa seperti itu, ya. Nah, simbolisasi nggak boleh makan mie pada saat ada meninggal dunia, betul ya? Nggak boleh makan mie, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang yang makan mie itu hanya ada di saat-saat bahagia, pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Itu lambang panjang umur atau lambang sesuatu kebahagiaan itu biar panjang. Seperti ini. Tapi kalau duka cita nggak boleh panjang. Artinya kesusahan itu jangan lama-lama. Makanya kalau kita udah diajarin begini sama leluhur kita, jangan mau lama-lama jadi orang susah. Iya, mesti lebih maju begitu. Jadi itu sebetulnya adalah simbolisasi, bukan buat yang meninggal, tapi buat yang hidup. Diingetin kalau duka cita, kesusahan jangan lama-lama. Artinya apa? Kita harus maju terus. Makanya habis pulang dari kuburan atau kremasi, kan selalu dipesanin, gak boleh nengok ke belakang ya. Kenapa? Karena yang sudah meninggal, dia sudah memiliki kehidupan baru. Kita yang masih hidup harus terus maju ke depan. Itu maksudnya. Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan berarti kalau nengok kenapa? Nanti ciong. Aduh, itu udah salah. Akhirnya anak cucu kita, Pak, menganggap bahwa kita ini bodoh betul. Ya, nggak masuk akal, nonsen, dan mereka akhirnya pindah agama. Apalagi orang tua tidak bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian pada saat sembahyang disediakan makanan, panggil pulang. Terserah ada bahasanya, papa, mama, pokoknya prinsipnya papa, mama pulang makan, itu kan. Mau bahasanya bagaimana gitu, dipanggil istilahnya. Habis itu sembahyang. Ada beberapa keluarga yang masih pakai pok kue. Ya, siopue, pok kue. Pakai duit logaman 2, diputer-puter di asap, kemudian ditanya, "Papa, Mama udah datang atau belum?" Lempar. Enggak yin yang atau enggak pok kue, belum datang. Cucunya tanya, "Ama, kenapa Akong belum datang?" Jauh di Gunung Gadung dia, lagi naik angkot, sekarang datang kemari. Enak aja jawabnya. Seperti itu. Ya. Jadi pikiran anak kita tuh udah seperti itu. Terus habis itu suruh makan. Ditanya, makan udah kenyang atau belum? Pok-poi lagi. Marah-marah, ketawa. Katanya enggak pok-poi gitu ya, marah-marah, ketawa. Itu udah salah kaprah sekali. Gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma. Ya. Besoknya anak cucu kita sekolah kan. Kemudian mereka cerita sama temannya. Kemarin saya sembahyang loh, sembahyang akong saya. Emang akong kamu kenapa? Akong saya udah meninggal. Oh, terus disuruh pulang datang. Temannya tanya. Emang orang mati bisa pulang? Dia diam. Nancep nih. Satu pertanyaan tapi dalam. Emang orang mati bisa pulang? Dia diam. Oh iya ya. Masuk ke otaknya. Terus dia tanya, habis itu udah dia ditanya, udah kenyang atau belum, habis itu dikasih makan, suruh makan deh. Terus temennya tanya lagi dari yang keyakinan lain, emang orang mati bisa makan? Dua pertanyaan ini kalau orang tua tidak bisa jelasin sama anak, anak pindah agama. Karena apa? Tiap tahun kita lakukan, bener gak Pak? Bu? Tiap tahun kita lakukan loh, anak cucu lihat loh. Kita gak bisa jelasin, mereka pindah. Karena apa? Di keyakinan lain tidak ada upacara-upacara seperti itu. Kasih makanan apa enggak.
Seperti itu. Nah, saudara-saudara Dharma, ibu bapak, kemudian kita lihat dulu orang makna pakai Pua-Pue. Ini adalah mensugesti tujuannya, menimbulkan keyakinan, mensugesti. Karena leluhur kita dan kita tidak bisa lihat leluhur kita pulang atau enggak bisa lihat kita. Kalau bisa lihat kan ngapain pakai itu? Oh tuh, Akong udah datang tuh. Ya, duduk Pak. Suruh masuk. Kalau bisa lihat, betul enggak? Memang ada beberapa teman kita yang punya kemampuan itu bisa lihat Pak, begitu. Tapi kan nggak semua orang bisa, gitu kan. Maka digunakanlah media untuk sebagai pensugesti komunikasi kita dengan yang tidak terlihat itu, yaitu Pua-Pue tadi. Di kelenteng juga kan begitu. Kita mau jamsi atau mau jamsi gitu ya. Kita kan lempar Pua-Pue dulu supaya mediasi kita. Kalau misalnya kita bisa lihat, kita tahu gitu kan. Kemudian yang kedua nggak bisa ngomong kan, tadi ditanya udah selesai belum? Itu alat mediasi juga. Kalau kita bisa ngomong langsung nggak perlu lagi, karena kita udah bisa tahu komunikasi. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, itu betulan datang nggak? Kan pertanyaannya kan orang mati bisa pulang nggak? Ingat Bapak Ibu, jangan dibilangnya naik angkot atau lagi naik mobil dan lain sebagainya. Itu salah besar. Karena makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu, yang terlahir leluhur kita, ya, entah itu jadi dewa atau di alam peta, itu mereka nggak perlu lagi alat transportasi. Mereka cepat sekali Pak. Pergerakan mereka itu cepat sekali. Makanya ada orang cerita, saya dikejar hantu. Wah, bohong itu. Belum berlari udah dipegang itu udah. Orang dia bergerak sangat cepat karena dimensi mereka berbeda. Itu yang pertama. Ya, jadi mereka, Sang Buddha katakan tadi, Dwara bahasu titanti agantuana saganggarang. Mereka pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Pulang ke rumah yang mereka tinggal. Terus Romo kalau udah pindah anaknya gimana tuh pulang ke rumah yang lama dong? Leluhur kita tahu. Karena leluhur kita juga biasanya suka ngejenguk keluarga bukan di hari sembahyang juga kadang-kadang suka datang. Itu dari beberapa pengalaman pribadi. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, ini dia. Jadi jangan khawatir bahwa mereka nggak datang. Terus kalau yang sudah tumimba lahir bagaimana? Kan sudah jadi manusia lagi, sembahyang percuma dong, nggak nyampe dan lain sebagainya istilahnya begitu. Jangan khawatir, yang namanya leluhur kita, papa mama kita, saudara-saudari Sedharma, bukan papa mama kita yang sekarang aja loh. Kehidupan lampau kita pernah lahir kan? Kita punya papa mama. Kehidupan lampau lagi, kita pernah punya papa mama, punya kakek nenek, punya leluhur. Jangan-jangan yang kita sembayangin nanti diri kita sendiri ntar. Ngerti nggak? Nih kita sembayangin atai kita, nggak taunya atai kita itu tumimba lahirnya jadi kita lagi juga. Bisa kan Pak? Seperti itu. Nah, maka dari itu ini berjalan terus sesuai dengan karma. Makanya leluhur kita karena banyak, kita nggak tahu siapa yang lahir di alam bahagia, siapa yang lahir di alam tidak bahagia. Seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Memang cuman ada dua yang bisa pulang, kalau nggak jadi dewa ya jadi peta. Seperti itu. Cuman penampakannya memang berbeda. Kalau yang jadi dewa pakaiannya baik gitu kan. Kemudian rambutnya rapi, mukanya kelihatan gembira atau bercahaya gitu kan. Kalau yang mukanya kelihatan sedih, kelihatan susah, itu tidak baik. Yang pakaiannya juga kurang bagus juga tidak baik. Itu bisa kelihatan. Ada juga yang memang nggak pernah mimpiin sejak meninggal dunia atau nggak pernah lihat juga ada. Itu mungkin sudah terlahir di alam manusia lagi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Sedharma. Jadi siapa yang berperan kalau orang tua sudah meninggal? Anak dan cucu. Ya, anak dan cucu. Ada tradisi sembahyang 3 hari, 7 hari. Ya, ada yang melaksanakan 49 hari sembahyang kongtek ya. Nah, seperti itu. Sebetulnya yang dimaksud sembahyang kongtek itu atau 49 hari itu selama dari hari meninggal dunia sampai 49 hari itu anak cucu harus berbuat baik tiap hari. Kumpul tiap hari berbuat baik, nanti pada saat sembahyang dilimpahin perbuatan baiknya itu kepada
almarhum atau leluhur. Seperti itu, kungte gitu ya, sembahyang kongtek. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang membantu leluhur kita di sana. Karena Bapak Ibu, mereka tadi dikatakan makan atau tidak, mereka tidak bisa makan seperti waktu hidup. Beda. Tergantung dari kekuatan karma buruknya. Ya. Jadi nggak semuanya hantu atau makhluk peta itu bisa terima persembahan dari anak cucunya atau sembahyang anak. Belum tentu bisa juga. Karena apa? Tergantung karma waktu hidupnya. Terlalu pelit maka semakin sulit, semakin sedih. Ya. Terlalu serakah waktu hidup, demikian juga. Terlalu melekat, demikian juga. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma dikatakan itu tadi. Pada saat meninggal dunia nggak boleh makan mie. Kesusahan itu hanya sampai di sana. Habis itu selesai. Nggak boleh berpanjang-panjang. Nggak boleh berkepanjangan. Karena apa? Kalau leluhur kita datang melihat kita anak cucunya setelah dia tinggal, kondisinya masih nangis, masih sedih segala macam, itu dia merasa akhirnya jadi, aduh, jadi kok jadi begini saya tinggal ya. Orang tua gimana ya Bu Pak perasaan gitu. Seperti itu. Bu Pak, kalau kita lihat anak lagi kesakitan, gimana perasaan orang tua? Juga nggak enak ya, perasaannya juga jadi sedih juga, seperti itu. Maka dari itu juga leluhur kita demikian. Makanya jangan terus ditangisin, terus diingat-ingat, jadi disedihin terus. Sudah, malah kita harus tunjukin gitu. Oh, setelah papa mama nggak ada, anak semua bisa mandiri. Orang tua itu lihat, wah dia merasa tenang, dia merasa bahagia. Oh iya, anaknya sekarang bisa pada maju dan lain sebagainya. Itu dimaksudkan seperti itu. Sehingga dia tidak menimbulkan kemelekatan sama anaknya. Makanya ada tradisi nggak boleh air mata itu kena jenazah. Seperti itu. Karena ditakutkan melekat. Gitu. Kalau melekat tidak akan lahir di alam yang bahagia. Itu dia. Kalau lahir di alam bahagia leluhur kita, wah Pak, anak cucu bisa jaya. Karena leluhur kita yang paling sering membantu kita. Jadi saudara-saudari sedharma, kalau urusan sembahyang jangan berpikir wah ini berat loh sembahyang, ini banyak loh ini itu. Itu kembali kepada tradisi etnisnya, tradisi keluarganya masing-masing. Jadi tidak ada aturan sembahyang harus begini, harus begitu. Terserah kepada tradisi keluarga kita masing-masing. Memang ada orang tua yang pesenin anaknya nanti kalau meninggal dunia pakai ini. Ya jalankan. Amanat mama, papa yang terakhir kan. Kita juga harus bilang kepada anak setelah meninggal dunia mau seperti apa tradisinya dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada orang yang tidak bisa menjalankan tradisinya sendiri karena anak beda agama. Jadi mama papa masih Buddha, yang anak tidak ada yang Buddha. Seperti itu. Bagaimana caranya? Atau ada satu anak yang Buddha atau yang lain sudah tidak ada Buddha gitu kan, istilah agama Buddha. Kumpulkan pada saat misalnya nih sembahyang cit gue, kumpulkan mereka semua. Kemudian ngomong di depan semua anak, misalnya anaknya ada 5, 5-5-nya harus ada di depan anak dan menantu semua. Supaya mereka dengar. Karena apa Bapak Ibu? Kalau di antara 5 anak, walaupun dia anak bungsu, tapi kalau paling kaya dia yang paling gede. Ngerti ya? The power of money. Itu kenyataan. Jadi kokonya bisa nurut. Enggak usah pakai gini, pakai ini. Pokoknya semua ini. Ya udah diam semua. Itu duit berkuasa, the power of money. Gitu. Jangan sampai kejadian seperti itu. Ya, kumpulkan bilang, mama, papa, agama Buddha. Kamu misalnya bukan beragama Buddha, mama papa hormatin. Kamu juga harus hormatin mama papa. Sampai terakhir kali mama papa tutup mata harus ikut atau diupacarakan dengan agama Buddha. Dipesan. Jadi harus ingat dari semua, harus ingat, harus jalankan amanat terakhir papa mama ini. Jadi pada saat tutup mata, udah anak 5 nggak usah berdebat lagi mau dipakai cara apa. Ngerti ya Bu, Pak? Karena apa? Mereka udah tahu, udah kompak, mama papanya udah atur. Oh, ya udah dulu mama papa waktu masih hidup udah pesan begitu. Kompak mereka. Walaupun beda agama tapi mereka udah nurut karena pesan terakhir. Kalau tidak,
Waduh Bu, Pak, itu seringkali saya baca parita ke rumah duka, banyak kejadian cerita-cerita seperti itu. Jadi ini bukan cerita dari karangan saya, tapi pengalaman. Itu dia. Makanya Bapak Ibu Saudara ini penting. Gitu. Jadi jangan berpikir apa yang mesti disediakan. Ya, jangan berpikir apa yang mesti disediakan. Yang paling penting adalah kesungguhan hati waktu sembahyangnya. Ya, jangan mau pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Wah, repot sendiri. Ya, saudara-saudaranya, koko cece-nya belum pada datang, dia masak sendiri di rumah. Terakhir marah-marah sendiri. Ini mana nih nggak pada datang nih, nanti giliran sayur udah pada matang aja, baru udah pada nongol katanya, baru udah pada makan gitu kan, seperti itu. Itu kalau yang kayak begitu mendingan jangan masak deh, benar. Apalagi waktu sembahyang berantem saudara, itu lebih baik jangan. Mendingan sederhana aja. Sekarang banyak tukang sayur matang, benar, nggak usah masak, beli aja sebungkus berapa sih ceban ya, misalnya sebungkus ceban. 5 bungkus 5 macam sayur cukup. Seperti itu. Tinggal tradisi keluarga bagaimana masing-masing, silakan. Seperti itu. Jadi sederhana saja. Anak kita pun lihat, oh papa mama sembahyang nggak repot ya, nggak susah ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa ngikutin tradisi kita Pak, tapi disesuaikan dengan kemajuan zaman. Ini yang diharapkan gitu. Kita nggak meninggalkan tradisi. Tradisi ini bagus. Karena apa? Ini mengingat orang tua setelah meninggal dunia. Bisa kita bayangin kalau kita diundang makan ke rumah anak, terus anak kita di rumah berantem gara-gara ngundang kita makan. Gimana perasaannya orang tua? Ya mendingan nggak usah undang makan deh, yang penting pada akur. Pasti ngomong begitu kan? Nggak usah ngundang makan deh, yang penting pada akur, anak-anak semua, daripada begini. Pasti orang tua akan berkata seperti itu. Itu juga yang diharapkan leluhur kita. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, ya, ini jangan dipikir hal yang yang dianggap remeh, gitu. Tetapi adalah harus dijadikan tradisi keluarga kita yang kuat. Karena apa? Kita tetap orang Tionghoa. Tradisi Tionghoa mesti dipegang. Karena apa? Tradisi ini, culture ini, budaya ini lebih kuat daripada agama loh Pak. Maksudnya pengaruhnya. Begitu. Ya, lebih kuat daripada agama pengaruhnya. Karena apa? Karena ini akan diadopsi oleh agama-agama. Ya, masing-masing ada. Agama Buddha yang di Thailand ikut tradisi Thailand. Agama Buddha yang di Myanmar ikut tradisi Myanmar juga. Agama Buddha di Indonesia ikut tradisi agama Buddha Indonesia. Apa contohnya? Ketupat sama lepet. Ada loh sembahyang yang pakai ketupat sama lepet. Betul gak Bu? Pak? Bener kan? Cungko ada lepet gak ya sama ketupat kira-kira? Nggak ada itu tradisi leluhur kita ketupat sama lepet. Tapi kok kita pakai karena kita tinggal di Indonesia, punya culture, punya budaya orang Indonesia juga. Maka kita merangkul karena kita tinggal di sini, kita sebagai warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa yang beragama Buddha, itu teradopsi. Salah nggak? Tidak salah. Baik kok tujuannya. Jadi jangan ngeributin apa yang disediakan. Jangan ributin. Kungce sendiri bilang, Nabi Konghucu sendiri bilang, jangan meributkan peralatan sembahyang, tetapi yang penting adalah kesungguhan waktu sembahyang. Sungguh hati. Seperti itu. Ya. Dan ibu bapak jangan berpikir, Romo, saya rasa saya udah cukup berbakti. Saya pokoknya waktu masih hidup aja saya udah bisa kasih makan papa mama sampai dia tutup mata. Ini juga meninggal saya bisa kasih makan papa mama. Belum cukup. Kungce bilang begini, Nabi Konghucu bilang begini. Kalau sekedar hanya bisa kasih makan, maka kuda dan anjing pun bisa melakukannya. Kasar emang kelihatannya, tapi benar. Hewan pun bisa kasih makan. Sampai anaknya gede dan lain sebagainya bisa ajak makan. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Perlakuan, saudara-saudari Dharma. Sikap. Makanya tuh kita dari kecil sebetulnya udah diajarkan budaya kita. Kalau kasih orang tua penuh hormat. Kasih air. Jangan coba-coba kasih air. Nih. Bu.
bisa diambil, lemparin. Seperti itu. Penuh hormat sama bapak. Ngomong lemah lembut dengan orang tua. Kecuali yang pendengarannya rada kurang dia. Ya, agak kenceng mesti. Cuman agak repot kalau memang orang tua yang pendengarannya kurang. Kita kenceng dibilang bentak-bentak, nggak kenceng nggak dengar dia, gitu kan. Tapi kita mesti maklum, nanti kita pun begitu, gitu kan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, ini perlakuan, sikap. Waktu sembahyang pun taruh di meja sembahyang atau melakukan persembahyang itu sikap sungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu Dharma. Nah, jadi dalam bulan Citbue ini kita diingatkan bahwa kita masih beruntung punya papa mama yang masih hidup. Kenapa? Cara baktinya banyak. Kalau sudah meninggal dunia cuma satu tadi, sembahyang atau pelimpahan jasa tadi. Seperti itu. Syukur kalau bisa baca parita, lagi sembahyang kita baca parita. Rame-rame amanah kita baca parita. Nah, seperti itu. Itu bagus sekali. Baik, Bapak Ibu Dharma, saya rasa cukup ceramah saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Romo, saya mau nanya, kalau misalkan dalam satu keluarga, misalkan nanti Romo, misalkan Popo lah gitu. Jadi di rumah si anak yang ini ada sembahyang, di rumah anak ini ada sembahyang, di rumah ini ada anak sembahyang juga. Sebenarnya harus satu aja atau memang semuanya gitu, nggak apa-apa sih Romo? Terima kasih. Langsung saya jawab. Baik. Kalau menurut saya sebaiknya digabung saja di satu rumah berkumpul daripada sembahyang anak masing-masing. Kenapa? Tujuannya juga ini hal baik, yaitu buat berkumpul keluarga. Paling tidak kita bisa berkumpul dalam satu tahun beberapa kali itu. Kalau kita sembahyangnya kita gabung, supaya keponakan, anak, cucu semua bisa kumpul. Mereka bisa saling kenal dan lebih dekat, mempererat persaudaraannya. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi ekonomis, pemborosan itu kalau berkali-kali gitu ya. Terus yang ketiga nanti timbul pertanyaan, nanti si mama ke rumah siapa ya? Pasti gitu kan, kesana kemari dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sebetulnya memang boleh saja kalau yang seperti itu. Cuman sebaiknya memang digabung saja, gitu ya. Karena dengan persembahyangan kita bisa menasehati anak pada saat itu, memberi contoh kepada mereka pada saat itu. Dan itu kesempatan kita ngomong. Nanti kalau kita meninggal dunia mau seperti apa? Tapi saudara-saudari Dharma jangan pulang dari wihara nih, nanti pulang buka pintu, mama papa duduk, mati mau kayak gimana? Wah, itu bisa berantem itu. Ya, bisa. Tadi di wihara dengar ceramah apa gitu kan? Kok nanya langsung mati mulia? Itu tanyanya yang tepat. Pada saat sembahyang, ya kita tanya, kalau menurut mama, papa sembahyang kayak mau seperti apa, begitu kan? Itu nanti mereka akan bicara, ngomong. Begitu mereka bicara, kita perhatikan, oh maunya seperti ini. Nanti bisa dilaksanakan pada saat papa mama sudah meninggal dunia. Karena apa? Ibu bapak, mumpung kita masih bisa bicara, iya. Kalau sudah sakit, sudah nggak bisa ngomong, ya seperti apa tadi? Ya tadi juga dikumpulkan anak, misalnya berbeda-beda keyakinan, gitu ya, dikumpulkan supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya gara-gara orang tua meninggal dunia jadi ribut, ya, cara sembahyangnya, cara upacaranya dan lain sebagainya. Orang tua yang harus sudah melakukan preventif ya, upaya pencegahan supaya keluarga tidak terpecah, gitu. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Romo jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Mungkin boleh langsung maju. Atau yang mau nanya nulis kertas boleh diangkat kertasnya. Oke. Silakan kok.
Wah, pertanyaannya banyak. Satu-satu Pak, saya lupa nih, saya nggak bawa catatan. Atau dikumpulkan Pak, atau dikumpulkan saja kalau memang ditulis saya akan jawab. Ya, makasih ya Pak. Ya, baik ya. Oh, ada yang dilipat-lipat juga ya. Ini kebiasaan buruk nih. Kalau mahasiswa saya kasih kertas saya suruh tanda tangan dilipat-lipat gini, saya suruh bikin lagi dari baru. Karena apa? Nggak bagus gitu ya. Kan ada promosinya, uang pun tidak boleh dilipat-lipat sekarang katanya. Baik, ini di bulan Cigwe sama Citgwe ya. Ini tidak bagus untuk pernikahan. Itu memang betul Pak, dari tradisi orang Tionghoa. Kalau Citgwe dibilangnya bulan setan gitu ya, bulan hantu gitu ya. Di Malaysia juga terkenal itu bulan hantu gitu ya. Nah, seperti itu. Maka dianggapnya tidak bagus gitu. Kalau Cigwe mah asal kata dari persamaan bunyi Pak, si itu gitu kan. Makanya dikatakan tidak bagus gitu kan. Dan ya memang di bulan itu juga sudah masuk bulan musim panas. Kalau kita lihat secara musim di Tiongkok dulunya, seperti itu. Itu jawabannya. Memang demikian. Kemudian beberapa bulan yang sudah lewat, orang tua saya meninggal, istri bilang tidak boleh makan bakcang, tidak boleh makan onde. Sebetulnya kalau makan boleh Pak, tapi biasanya bikin yang tidak boleh. Biasanya begini, kenapa nggak boleh? Karena di tradisi orang Tionghoa kita ini saling tolong menolong. Misalnya, ini tetangga kita baru ada kematian, lagi duka cita, kita yang anter. Jadi mereka nggak bikin, gitu. Nanti kalau kita yang duka cita, orang anter. Jadi kalau seperti itu makan boleh, gitu. Makan boleh, tapi bikin enggak. Maksudnya supaya apa? Dia lagi duka cita. Karena dulu Pak, kalau dari sejarah gitu, orang duka cita itu nggak kerja Pak. Jadi cuma deket pemakamannya itu. Jadi orang anter, gitu. Orang kirim, mereka nggak bikin. Ya, makan boleh, makan boleh. Dan lebih ininya lagi, lebih tahayulnya lagi, ada yang bilang, Romo nanti kalau makan katanya kayak dari ketan apa, nanti matanya lengket loh di sana. Waduh, ini nggak ada hubungannya nih antara perut kita sama mata leluhur kita, gitu kan, seperti itu, ya. Jadi itu salah kaprah itu ya, nggak ada hubungannya Bapak Ibu Sedharma gitu ya. Yang jelas itu tadi sikap tolong menolong itu, saudara sesama saudara apa, biasa saling antar, begitu Pak. Jadinya, jadi boleh Pak. Kemudian istri sedang hamil tidak boleh renovasi rumah. Ya, biasanya ini akan apa ya? Ada kepercayaan bahwa berpengaruh kepada janin daripada si yang hamil. Nah, seperti itu, entah itu kaget, entah itu segala macam begitu ya. Dan Bapak Ibu Sedharma, sebetulnya memang ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Apakah itu bisa ada hubungan renovasi rumah dan lain sebagainya. Cuma Pak, kalau renovasi rumah, kondisi rumah kita kotor. Ini yang pertama. Berantakan, kotor, sehingga si istri pasti, ya, yang pertama menghisap debu. Yang kedua, dia pasti ngeberesin rumah lagi kondisi hamil. Dan itu akan menimbulkan rasa letih yang luar biasa. Itu mengganggu kandungan. Secara logikanya begitu Pak. Jadi sebaiknya memang tidak merenovasi pada saat istri hamil. Karena demikian, kondisi rumah pasti berantakan. Dan dia pasti akan kerja lebih keras lagi tuh, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu. Tapi kalau untuk nanti janinnya bisa kenapa-napa, cacat atau apa gitu ya. Terus ada juga yang bilang, wah itu
ada cemong di sini. Oh, dulunya papanya waktu itu rumah ditambel katanya. Jadi ada tambelan juga anaknya gitu. Itu sebetulnya kembali ke hukum karma ya, ke karma juga gitu ya. Enggak ini apa namanya? Enggak langsung secara seperti itu juga, enggak, Pak. Ya. Berikutnya. Apakah boleh menyanyikan lagu pendupaan di kamar tidur? Nah ini dia. Maksudnya apa nih? Dia kebaktian di kamar tidur atau gimana? Mau sembahyang di kamar? Sebaiknya lagu-lagu rohani sebaiknya tidak dinyanyikan iseng-iseng di kamar tidur gitu ya. Karena kan ini lagu rohani gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saran saya sih sebaiknya jangan, karena ini adalah lagu-lagu untuk kerohanian gitu ya, kamar tidur. Juga jangan misalnya sembahyang baca parita atau liamkeng di kamar tidur, di ranjang gitu ya. Lebih baik di ruang tamu saja kalau nggak punya altar. Ya. Kan kalau ranjang tempat hubungan suami istri itu kurang bagus, nah, seperti itu ya. Kemudian apakah boleh menghafal parita di kamar tidur? Nah ini juga sama ya. Sebaiknya kita duduk di tempat, atau misalnya kamar tidur ada kursinya, ada meja riasnya atau apa, itu seperti itu masih layak. Tapi jangan sambil tiduran, kaki ya gimana gitu ya, enggak baik. Karena apa? Begitu kita mulai baca parita, kita mulai berdoa nih Pak Bu, itu para dewata yang ada di rumah kita, para makhluk yang tidak terlihat di rumah kita itu akan datang mendekat. Seperti itu kenyataan gitu. Kalau lagi sakit nggak apa-apa. Kalau lagi sakit kan justru kita baca paritanya itu juga jangan sambil terlentang begitu. Kita berusaha duduk gitu kan, seperti itu. Dan biasanya orang sakit justru kurang rajin baca parita karena udah rasa malas gitu. Biasanya jarang juga orang sakit itu mau baca parita, biasanya dibacain parita gitu ya. Tapi bagus kalau sakit bisa baca parita. Itu beda kondisinya. Tapi kalau ini menghafal ya, membaca begitu ya, membaca parita di kamar tidur jangan. Juga hati-hati kalau misalnya lagi latihan parita yang sifatnya pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Karena ini dialami teman saya, Bu, Pak. Dia baca parita kebetulan, dia baca parita pelimpahan jasa, membagi makanan kepada makhluk halus, air, makanan di Mahayana biasanya ada itu. Itu tapi dia cuma iseng aja baca gitu. Ya. Diikutin, Pak, Bu. Karena makhluk-makhluk itu menganggap bahwa dia melimpahkan jasa makanan dan segalanya, tapi makanan dan airnya nggak ada, gitu. Nah, seperti itu. Makanya ini juga penting gitu. Kita memang nggak bisa lihat, tapi beberapa teman kita atau orang-orang tertentu bisa melihat. Dan kebetulan di kantor saya ada teman juga yang punya kekuatan batin begitu ya. Kalau misalnya kita setel lagu liamkeng atau setel parita dan lain sebagainya, itu banyak makhluk-makhluk itu duduk dekat tape tempat kita setel. Itu mereka mendengarkan juga. Nah, seperti itu. Itu dia, makanya Ibu Bapak ini penting. Jadi kalau baca parita sebaiknya di ruang tamu saja, gitu ya, di ruang tamu atau apa. Kan ruang tamu kan lebih luas ya, lebih gede. Jadi muatnya banyak gitu yang dengerin. Ya. Oke. Oh, nggak habis-habis nih. Waduh, ini kayak nulis syair, ini bagus sekali tulisannya ya. Romo, seiring waktu berjalan, kemajuan zaman, tradisi-tradisi mulai ditinggalkan. Saya pribadi udah mulai berkurang keyakinan untuk sembahyang almarhum ortu. Bagaimana mengembalikan keyakinan saya kembali? Begini Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa sembahyang itu beban. Ini yang pertama. Dan sembahyang itu adalah simbol dari leluhur kita kepada kita, anak cucu semua. Supaya dia ingat kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena leluhur kita akan merasa sangat bahagia, bermudita cita pada saat lihat anaknya sembahyangin atau masih ingat dia.
Seperti itu. Ya. Karena Bapak Ibu saudara-saudara di Dharma, jangan berpikir bahwa dewa-dewa yang ada di alam-alam surga itu datang menolong kita, melindungi kita. Jangan salah. Dewa-dewa yang datang melindungi kita, menolong kita, itu adalah dewa-dewa yang berasal dari leluhur kita. Kalau nggak ada hubungan karma, mereka nggak bisa, Bapak Ibu. Begitu. Dari leluhur kita, justru dewa-dewa itu yang melindungi. Makanya ada orang bilang, wah kamu diikutin Sen lo, ada orang yang ikutin lo. Itu sebenarnya yang ngikutin dia atau yang suka dampingin dia itu bukan jauh-jauh, pasti leluhurnya. Wah Kuan Im ikutin lo Pak, gini-gini. Bukan Kuan Im Huco-nya. Kuan Im Huco ikutin kita kemana-mana. Memang gak ada kerjaan Kuan Im Huco, gitu kan. Seperti ngikutin satu orang kemana-mana gitu kan. Enggak Bapak Ibu Sedharma. Kuan Im itu adalah bentuk dewa yang semasa hidup orang Pai Kuan Im, setelah meninggal dunia dia menjadi Kuan Im. Begitu, bentuknya menyerupai apa yang dipuja. Makanya dia pasti ngakunya Kuan Im. Nggak berani dia ngaku Kuan Im Pusat Mohosat. Nggak berani dia. Karena begitu Posat Mohosat itu Huco. Begitu. Coba ada kita baca di Liam Keng kan. Kuan Im Pusat Mohosat. Seperti itu. Begitu ya Pak. Ini nggak hanya Kuan Im gitu kan. Kita pun bisa jadi Kuan Im Bapak Ibu. Kalau punya sifat cinta kasih sama orang, belas kasihan sama orang itu, dibilangnya Kuan Im hidup istilahnya. Atau Buddha hidup. Nah, seperti itu. Jadi, terus Pak. Dan jangan berpikir harus begini, harus begitu. Sederhana saja. Karena leluhur kita juga nggak bisa makan makanan fisik seperti kita. Beda. Nah, seperti itu. Jadi, demikian ya. Kalau menurut saya. Jadi kalau keyakinannya bagaimana? Ya, coba perhatikan orang yang rajin sembahyang leluhur. Biasanya keluarganya tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Memang tidak kaya raya tapi tidak kekurangan. Coba perhatikan. Tidak ada orang yang jadi jatuh miskin karena sembahyang. Itu dia. Bahkan kuburan dan lain sebagainya itu juga perlu dilihat, ditengok. Karena kuburan itu berpengaruh. Karena dulu kan ilmu Hong Shui itu sebetulnya asalnya bukan untuk rumah. Tetapi kuburan awal-awalnya. Seperti itu. Jadi itu dia. Dulu kawan saya juga nggak begitu percaya ya Pak. Kemudian kebetulan ekonominya merosot terus. Lagi stabil Pak. Merosot terus. Wah dia bingung. Dia sempat ngobrol-ngobrol sama saya. Saya bilang, coba sembahyang. Sembahyang, saya bilang begitu. Karena memang dia juga udah mulai gitu kan, nggak melakukan itu. Karena dulu papa mamanya rajin, dia enggak gitu. Nah, saya bilang coba sembahyang terus kalau masih ada kuburan kakek nenek gitu kan, coba datang juga sembahyang. Dia lakukan itu, Bapak Ibu. Ya, Omi Tohut, ekonominya naik lagi. Nah itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Apalagi kalau Romo juga tadi bilang masih hidup, kasih makan udah meninggal ya nggak begitu perlu, tapi tetap sembahyang harus dijalankan. Gimana sih? Begini ya, artinya kita ditekankan untuk berbakti. Justru pada saat berbakti itu, pada saat mulai dari papa mama masih hidup, itu maksudnya. Sesudah mati pun tetap berbakti dengan tadi sembahyang, itu cuma cara satu-satunya. Begitu. Saya sempat ditanya juga, Romo, kalau kita berbakti sama orang tua, disembahyangin gitu, kita mana tahu orang tua kita lahir di mana? Mereka bisa datang atau enggak? Terus saya bilang begini, kalau kita tahu orang tua kita setelah mati tinggal di mana, pasti kita nggak suruh datang, kita anterin dong, bener nggak? Iya, kita anterin dong ke tempatnya. Kan masalahnya kita nggak tahu dia lahir di mana. Dengan persembahyangan ini sifatnya kan universal, sifatnya kan sugesti, sifatnya keimanan. Begitu. Saudara-saudari Dharma, kalau tanpa keimanan, apapun yang kita lakukan dalam hal keyakinan beragama, nol besar. Mau agama apa saja, pasti yang pertama dia harus yakin, dia harus percaya. Seperti itu. Misalnya dengan Kuan Im Huco nih ya.
Ada orang percaya, ada orang nggak apa-apa. Tapi buat orang yang percaya, ini akan menimbulkan hal mujizat dan lain sebagainya, itu ada. Awalnya Pak Bu, ya jangan sembahyang leluhur gini ya. Sembahyang yang Kuan Im aja awal pertamanya saya juga belum yakin waktu awal-awal kenal Buddhis. Terus saya suka tuh di wihara, suka ada kan ini orang nyumbang buku tuh Koong Kuan Si Im Keng. Ya, Koong Kuan Si Im Keng baca. Barang siapa membaca 1000 jurus, maksudnya 1000 kali, maka dia tidak mempan senjata tajam, kebal api dan lain sebagainya. Ada kan di situ ya? Nah, seperti itu. Sehingga kalau orang yang punya kebijakannya kurang, dia berpikir beneran baca 1000 kali kebal gitu kan, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya alami sendiri gitu ya. Saya 2 kali keseduh air mendidih Bapak Ibu. Itu saya bersyukur. Ya, saya tidak apa-apa. Yang pertama malah parah. 1 panci Pak, gagang pancinya patah. Kena kaki. Saya waktu itu sebut Namo Kuan Si Im Pusat. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, belum lama waktu Ji Gue Cap Kau kemarin. Anak saya kan yang kecil baru beberapa bulan tuh yang kecil. Jam 11:30 saya dibangunin istri saya, "Pak, masak air buat bikin susu." Saya turun. Mungkin karena dibangunin gitu ya. Ini kan hunnya belum ngumpul semua. Gitu ya. Nah, terus masak air ya di tempat yang ada panci yang ada gagangnya buat masukin termos. Sambil nungguin, sambil merem-merem gitu ya dekat kompor. Begitu dia mendidih, termos saya buka, saya pegang panci pakai kain lap ya, pakai cempal, saya ambil kemudian saya tuang begini. Mungkin karena kurang konsentrasi, itu air mendidih, air panas bukan masuk ke mulut termos, malah nyiram tangan. Ini tangan kiri. Wah, begitu panas gak Romo? Ya panas lah air mendidih gitu ya. Seperti itu ya. Panas lah gitu kan. Tapi begitu udah kena panas, langsung seger saya. Langsung marah gitu ya. Kunnya masuk semua itu langsung seger. Nah, begitu kena air panas, tapi masih sadar itu saya nggak banting itu termos. Ya, tapi mulut langsung ngomong, "Namo Kuan Si Im Pusat Mohasa." Mulut langsung ngomong begitu. Karena waktu itu pas Ji Gue Cap Kau. Saya baru habis jadi sebelum tidur saya kebiasaan suka tiam hio, suka sembahyang. Wah, ini panas. Nah, saya taruh termosnya, tangan saya kibas gitu. Terasa panas. Jadi itu panas itu begini Bu, kalau orang keseduh itu kadang dia dingin. Nanti tiba-tiba dia panasnya tinggi, begitu Pak. Wah, pada saat begitu luar biasa. Setiap kali nyut begitu saya Omitohut. Namo Kuan Si Im Pusat gitu kan. Tapi Bapak Ibu, tangan kiri saya tetap mulus. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Itu kalau kita yakin. Ya, kalau kita yakin. Orang sakit kita bacain parita. Kita yakin. Ini bisa menimbulkan kemanjuran, kekuatan dari parita. Begitu dibacain, sembuh nggak ya? Pasti nggak sembuh. Karena udah nggak yakin dulu, gitu ya. Harus yakin dulu, ya. Terus saya kemudian gini. Terus pertanyaan selanjutnya, saya sembahyang almarhum sudah 2 kali pindah rumah. Apakah nyampe sembahyang? Jangan takut Pak, pasti. Karena leluhur kita nggak perlu alamat, gitu ya. Jadi mereka berpikir, saya mau ke rumah anak saya atau tengok cucu saya atau tengok anak saya, maka badannya langsung ada di rumah kita, langsung nyampe. Nah, seperti itu. Karena sering saya mimpi selalu di rumah orang tua yang lama, padahal rumah lama sudah dijual. Itu mimpi karena alam bawah sadar kita masih teringat. Seperti contohnya, kalau kehidupan lampaunya kita pernah tinggal di satu tempat, kita sering mimpi main di tempat itu aja, padahal kita belum pernah ke tempat itu. Tapi mimpi kita tuh selalu di situ tuh, tinggal di situ, jalanannya kita hafal, dan itu karena masih terbawa, ya, seperti itu. Apalagi masih dalam satu kehidupan, pasti masih sangat kuat.
Kemudian, mungkin nggak orang yang telah meninggal bisa dipanggil melalui orang yang bisa panggil? Dan boleh nggak? Mungkin saja Bapak Ibu, kalau dia lahir di dua alam tadi bisa. Jadi dewa sama jadi peta. Bisa. Begini yang saya alami. Ada kawan saya waktu naik gunung, dia meninggal dunia. Dia masuk ke jurang, kemudian meninggal di dunia di jurang. Nah, suatu hari ada acara di daerah puncak itu, di daerah gunung itu, acara Ulambana Nijoko. Dia masuk ke badan satu ibu, satu AI yang orang bilang iga renggang gitu ya. Istilah iga renggang itu orang yang gampang dimasukin. Dia masuk, kemudian dia ngomong. Begitu dia ngomong, dia kenal semua gitu. Terus ditanya, ini siapa gitu kan. Makanya itu Bu, orang kalau kemasukan jangan dipencet-pencetin. Bukan apa, habis itu yang kesian yang orang yang dimasukin pada sakit semua badannya gitu ya. Nggak perlu dipencetin, ditanya aja baik-baik biar cepat keluar gitu ya. Nah, jadi ditanya, terus dia ngomong, dia ngaku teman saya, dia kemudian dia bercerita. Terus kita ditanya kan, bagaimana keadaan kamu di sana, karena tahu meninggalnya kan mati di jurang gitu kan. Nah, seperti itu. Terus dia bilang, dia cerita, pada saat itu dia bangun. Pada saat jatuh ke jurang itu dia bangun. Begitu dia bangun, dia heran, kok dia lihat diri dia sendiri lagi tiduran di situ ya. Karena waktu itu dia belum menyadari bahwa dia sudah meninggal dunia. Dia lahir di mana tuh? Di alam peta tuh. Ya, nah, seperti itu. Datang orang tinggi besar. Jadi penghuni gunung itu datang deketin dia. Caci maki dia, ngapain kesini? Kelayapan dari mana, tinggal di mana? Dia pada saat ketakutan gitu, saudara-saudari Dharma, ini dia. Dia langsung ingat perbuatan-perbuatan baik dia waktu dia hidup. Apa? Kebaktian. Baca parita. Nah, pada saat itu dia punya keyakinan sama satu. Siapa? Kuan Im Posat. Dia langsung, dia anjali pada saat itu ya, dia langsung bilang Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Dia nyebut Om Mani Padme Hum terus karena ketakutan gitu ya. Tapi dia masih ingat sembahyang tuh. Bisa dibayangkan kalau nggak ada karma baik dari kehidupan sebelum meninggal itu sulit tuh. Begitu. Pada saat Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum gitu dia ceritakan, katakan di langit itu seperti terbuka. Kemudian ada sinar terang sekali. Kemudian dia lihat Hucau berdiri. Kuan Im Pusat berdiri. Hucau. Kemudian Kuan Im Pusat tunjuk dia langsung bilang naik. Dia naik badannya. Dan dia langsung tumimba lahir di alam. Berubah lagi bentuknya dia. Nah sejak saat itu dia dikatakan dia ditugasin sebagai dewa yang ada di sekitar situ, yang maksudnya suka memperhatikan daerah situ. Dia lihat daerah situ sedang mengadakan syoko. Dia lihat orang-orangnya dikenal. Akhirnya dia masuk. Itu saudara-saudari Dharma. Bisa kita bayangkan dengan keyakinan, bahkan mati pun dituntun. Gitu. Nah ini dia. Kemudian, boleh nggak dipanggil? Sebaiknya jangan. Nggak usah dipanggil aja, suka datang kok kalau tinggal di dua alam, di alam peta atau alam dewa. Nggak usah dipanggil-panggil lah. Lagi pula mau apa? Sekarang kan gitu kan, mau apa dipanggil? Mau minta tolong? Belum tentu leluhur kita juga bahagia. Harusnya kita yang menolong dia, gitu kan? Seperti itu, ya. Para dewa saja kalau mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan dharma harus datang ke wihara. Di sana nggak ada, gitu ya. Hanya di bumi, di wihara-wihara, gitu kan. Mereka mendengarkan. Dan mereka menolong kalau kita punya bibit karma baik. Kalau nggak punya bibit karma baiknya nggak bisa. Nggak bisa ada yang berbuah. Nah, seperti itu. Itu dia. Jadi nggak perlu, jangan dipanggil-panggil ya. Jangan dipanggil-panggil seperti itu. Akhirnya akan menimbulkan juga beban pikiran juga. Nah sekarang masalahnya. Kita tahu nggak yang masuk itu papa mama kita? Betul nggak? Bisa aja nih, saya iseng nih, saya setan iseng nih. Ya. Karena nggak ada yang sembayangin nih ya. Wah ini anak nih lagi nyariin mamanya nih atau bapaknya nih, saya masuk.
Papa gimana di sana? Waduh, nggak makan, ya, nggak ada pakaian, kirimin dong, gini-gini, sembayangin dong. Padahal mah orang lain gitu kan, seperti itu. Itu makanya siapa yang tahu gitu kan. Makanya sebaiknya janganlah. Udah pokoknya kita rajin-rajin saja kebaktian pelimpahan jasa. Tiap minggu kita baca tawata kan ya. Ada kan idang wonya tinang hotu sukitahon tu nyata itu kita limpahkan terus-terus, itu yang penting juga ya. Jadi nggak cuma tunggu cengbeng cit gue cak ji gue, tapi udah tiap minggu tuh kita juga limpahkan jasa. Itu dia. Kemudian saya mau tanya bagaimana apabila di dalam satu keluarga ada satu anak yang sering ribut dengan orang tua, dan kedua pihak baik orang tua dan anak selalu cari-cari kesalahan. Terkadang hal kecil jadi besar. Dan apa benar anak kedua dari ketiga bersaudara lebih memiliki masalah? Oke. Yang pertama, anak sering ribut dengan orang tua. Ini mah biasa, Bu, Pak. Benar. Biasa. Karena apa? Yang pertama, beda pandangan, beda prinsip, beda zaman. Ini yang bisa sering ribut, ya. Jadi kita harus maklum. Dan bukan keluarga ibu bapak yang nanya ini saja yang anaknya sering ribut. Saya yakin ditanya pasti pernah ribut sama bapak mamanya. Kalau saya ditanya, Romo gimana? Pernah juga gitu kan. Didiemin ya. Iya, didiemin gitu ya. Tapi sebagai anak tetap harus bisa menghargai dan menghormati orang tua. Wah, nggak bisa kok. Biarpun dia orang tua, kalau salah tetap salah. Betul, kalau salah tetap salah. Tetapi biar bagaimanapun tetap orang tua kita. Begitu, tetap orang tua kita. Ya, makanya Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, kalau kemarahan itu jangan lama-lama. Ya, kalau sering ribut sama orang tua jangan lama-lama. Kalau nggak mau ribut bagaimana? Harus belajar mengalah. Kalau mama lagi ngomong, lagi marah gitu ya, kita diam aja dulu. Biarpun kita benar, sebagai anak diam aja dulu. Habis, Romo kalau nggak disautin kayaknya demam nih. Kayaknya gimana gitu ya, nafsu banget begitu, mau nyautin gitu kan, seperti itu. Tetap, karena apa? Kalau kita bicara juga membalikkan kemarahan itu dengan marah lagi, dapat temennya. Gayung bersambut, jadi rame. Gitu. Orang kalau pukul tambur bareng saya main, kan jadi rame. Tapi kalau pukul tambur doang bareng saya nggak main kan, ngapain tuh orang mukul-mukul tambur gitu kan? Kan tetap nggak rame, orang cuma lihat, oh udah pergi. Tapi kalau bareng saya rame kan ada tontonan gitu kan. Ibaratnya kayak ribut begitu kan jadi rame begitu kan. Itu kalau salah satu mengalah, tidak. Ngalah saja dulu. Karena apa? Biar bagaimanapun di posisi orang yang marah tidak akan bisa menerima nasihat atau pendapat orang lain. Betul nggak Pak? Bu. Kalau lagi marah pasti nggak mau dengerin omongan orang. Pasti dia marah, suaranya kan keras. Kenapa suaranya keras? Supaya orang dengar dia. Coba ada nggak yang marah yang lemah lembut? Jangan begitu lu, kurang ajar. Nggak ada yang ngomongnya gitu. Kurang ajar. Nggak bisa dididik, nggak ada yang marah ngomongnya lemah lembut kayak gitu. Pasti dia kencang supaya apa? Orang dengar dia gitu kan. Nah, seperti itu. Suami istri kalau nggak marah ngomongnya lemah lembut ya, pelan-pelan ya. Tapi kalau lagi marah, biar jaraknya 0,5 meter, kencangnya setengah mati. Karena apa? Itu dia. Kalau dekat, Pak, kalau saling dekat harmonis, ya, itu hatinya dekat. Tapi kalau lagi marah, hatinya jauh tuh. Makanya ngomongnya kencang karena jauh hatinya. Nah, seperti itu. Itu dia. Waktu merit tukar cincin ya. Kenapa pakai cincin? Kenapa nggak pakai gelang? Cincin, cinta sama cinta. Cincin, cinta sama cinta. Nah, seperti itu. Makanya namanya cincin gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apalagi sama orang tua. Jangan. Kita mengalah saja. Dan ingat juga, orang tua, kita sudah jadi orang tua nih, kalau marah sama anak, jangan punya episode. Kayak sinetron.
Nanti ya Pak, ini kita udah main nih pagi. Pulang sore ketemu lagi, nyambung yang pagi. Itu jangan, tidak baik. Bu, Pak, di satu suku di Indonesia atau di mana saya lupa baca artikelnya, ada di suku itu dilarang menebang pohon. Jadi kalau ada pohon tumbuh di jalan tempat dia lewat, ya, supaya mati itu pohon, nggak boleh ditebang. Diapain? Dimarahin. Jadi tiap kali lewat penduduk di situ maki-maki itu pohon, sampai itu pohon akan mengering sendiri baru ditebang. Nah, dari kejadian ini bahwa marah itu pun bisa membunuh tumbuhan, pohon, makhluk lain. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari sesama, jangan sering ngomelin suami, ngomelin istri, anak. Cepat mati diomelin. Ya, kayak tadi deh, umur tambah pendek aja tuh. Kalau udah lewat, udah mati, baru dah menyesal gitu kan. Nah, seperti itu. Itu demikian. Jadi jangan seperti itu. Jadi mengalah saja. Dan orang tua pun ingat, berkata-kata walaupun dalam posisi marah juga jangan keterlaluan. Karena apa Bapak Ibu? Anak pun punya harga diri. Contoh nih, ibu bapak udah kesel. Di depan teman-temannya langsung Bapak Ibu caci maki di jalan. Dia nggak boleh Pak. Karena apa? Tetap bisa sakit hati. Pengalaman sebagai kepala sekolah dan guru. Seperti itu. Jangan. Banyak murid begitu. Kenapa ya tambah gede tambah nggak nurut orang tua? Karena ya seperti itu, orang tuanya tidak berusaha mengerti dia. Nah, seperti itu. Kemudian, ya sabar ya sayang. Ya. Nanti tunggu ini. Kalau romonya selesai nanti marah-marah yang nanya ya. Daripada dimarahin nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Lama sekali memang. Karena banyak nih ya. Kemudian kesalahan yang kecil menjadi besar. Nah ini dia. Jadi berusahalah untuk mengurangi kesalahan kecil, kesalahan besar jadi kecil, kecil jadi hilang. Seperti itu. Jangan diperpanjang. Terus 3 saudara, anak kedua bermasalah. Tidak Bu, tidak ada anggapan seperti itu. Jadi 3 bersaudara, anak tengah ini selalu bermasalah. Enggak. Tapi biasanya punya anak, salah satu mah ada aja trouble makernya gitu kan, seperti itu, yang bermasalahnya ada aja, dan itu biasa gitu ya. Kemudian apa memang waktu sembahyang kubur yang bagus pada waktu subuh? Begini, sembahyang kubur kenapa waktu subuh dilakukan? Karena mengingat kalau siang hari panas sekali. Ini begitu, panas sekali. Tetapi Bapak Ibu hati-hati, kalau sembahyang ke kuburan itu juga jangan terlalu gelap dan kondisinya sendiri. Karena zaman kita beda dengan zaman dulu. Seperti itu. Di kuburan sekarang banyak setannya Bu Pak. Betul, setannya nggak bisa dibakarin ginseng pergi, enggak. Kasih cebangan baru pergi Pak. Itu, setannya itu banyak sekarang. Makanya hati-hati gitu ya. Kalau ke kuburan itu jangan lupa bawa uang juga buat setan-setan kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi demikian. Dan itu dia. Jadi kenapa subuh? Karena supaya tidak terlalu panas. Bagaimana menentukan waktu selesai sembahyang kubur? Apakah dengan mediasi waktu selesai sembahyang kubur? Apakah dengan mediasi poe tadi? Boleh. Atau kalau enggak ya 2 hio selesailah. 1 hio kan kurang lebih sejam ya. Kalau makan 2 jam kira-kira selesai kali ya. Iyalah. Seperti itu ya. Jadi kira-kira begitulah. Kalau enggak pakai kuape ya pakai hio aja. Yang bagus apakah abu jenazah diletakkan di wihara atau di rumah? Bapak Ibu begini. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat pribadi. Sebaiknya sudah disempurnakan ke laut saja. Dilarung saja, disempurnakan ke laut. Ingat ya, jangan pakai istilah dibuang. Bukan dibuang, tapi disempurnakan gitu ya. Karena kalau masih ada abu jenazah dan disembayangi di rumah, ini abu tulang ya, bukannya kalau yang meja abu di rumah mah bukan abu tulang tuh. Begitu ya. Nah, ini abu tulang, itu maka anak itu harus sembahyang ke tempat abu tulang di mana berada.
Gitu ya. Jadi jangan sembayang, enakan di rumah dah, nggak usah di kesana. Oh, itu resikonya kalau abu tulangnya itu kita sembahyangin gitu. Tapi kalau dilarung, anak kita nanti mau tinggalnya di Singapura, mau di Amerika, mau di mana, dia nggak perlu pulang. Dia cukup sembahyang dari tempatnya. Seperti itu. Jadi tidak merepotkan anak cucu. Ya. Sekarang agak repot juga kalau dimakamkan karena peraturannya beda lagi. Dengar-dengar sekarang sistemnya kontrak, Pak. Harus bayar kontrak. Jadi kayak rumah kontrak, Bu. Jadi anak cucu kita harus bayar terus. Gitu. Dan terakhir banyak juga umat yang akhirnya nanya saya, Romo boleh nggak saya angkat tulang mama papa gitu kan? Karena kuburannya udah lama-lama sekarang di pinggir jalan. Karena udah perkembangan zaman kan, akhirnya kan yang dulunya kebun, yang dulunya perkuburan sekarang udah nggak bagus lagi hong shui-nya, istilahnya kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya 2 kali upacara. Kan angkat tulang jenazah kan harus ada upacara lagi. Nah, jadi 2 kali upacara duka cita gitu. Makanya daripada repot begitu, lebih baik dikremasi saja. Kalau saya terus disempurnakan ke laut. Romo, kremasi panas, dikubur ngap. Ya. Jadi mau mana gitu ya. Nah, jangan takut kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah punya badan baru. Karena kemarin saya ada ceramah juga di Bogor. Ada satu anak bilang, Romo, dia punya mama belum lama meninggal, mamanya itu cacat. Tapi pada saat itu dia mimpi mamanya itu datang, sudah jalannya biasa, dia bilang gitu. Apakah begitu, Romo? Ya iya. Karena apa? Begitu meninggal orang sudah punya badan baru lagi. Jadi jangan takut ya. Nah, seperti itu. Kemudian kenapa harus ada pelita di bawah peti jenazah rumah duka? Pelita itu adalah mempertahankan hawa yang, hawa panas. Pelita di bawah. Terus pelita itu biasa digunakan untuk orang yang menunggu buat nyulutin gincuah satu-satu. Supaya apa? Supaya dia nggak tidur. Supaya dia ada pekerjaan. Benar. Coba kalau gincuannya satu karung langsung dibakar, selesai dia 10 menit kerja. Habis itu ini. Terus itu mempertahankan hawa yang ya, panas supaya maksudnya nggak dideketin yang tidak baik begitu. Kalau menurut kepercayaan orang-orang tertentu. Ini kenapa pasang pelita tadi untuk menyulut gincua tadi. Apakah harus ada anak lengkap waktu menutup peti jenazah? Sebaiknya memang demikian. Kenapa? Terakhir lihat muka papa mama. Betul nggak? Udah ditutup apa dibuka lagi? Enggak. Makanya tutup peti itu setelah anaknya kumpul. Tapi kalau misalnya kondisinya anaknya belum bisa datang dan lain sebagainya, boleh nggak? Ya kalau persetujuan keluarganya boleh. Atau anaknya yang belum nyampe itu belum datang juga bilang ya udah nggak apa-apa, ya silakan. Tapi memang sebaiknya anak lengkap, begitu ya, supaya terakhir kali bisa lihat muka papa mama. Kalau kawin di bulan Citgue kurang baik, bagaimana kalau kelahiran bulan Citgue baik atau buruk? Pak, begini Bu. Kalau ada keyakinan bulan Citgue, makanya saya bilang kan, bulan Citgue itu bukan bulan image-nya jangan jelek, nggak jelek, gitu. Kalau beneran Citgue buruk, kalau gitu waktu kita mau produksinya, kita udah hitung dulu. Citgue kurang 9, bulan apa? Nanti jangan bulan itu, nanti akhirnya Citgue, gitu kan? Nah, seperti itu, ngerti nggak Bu? Jadi hitung bulannya, gitu kan? Nah, seperti itu. Kalau itu kesian dong yang hamil. Ya, ini udah mau beranak, tahan dulu, bentar lagi 2 hari lagi gue, tahan, gitu. Waduh, bisa meninggal dia, gitu kan. Nah, terus kalau meninggal dunia juga orang kan nggak tahu mau meninggalnya kapan. Jadi sebetulnya tidak ada image seperti itu. Justru bulan 7 ini bulan berdana loh Bapak Ibu. Berdana kepada siapa? Itu tadi leluhur kita sembahyang. Ini bulan berdana yang baik, gitu kan, seperti itu. Justru ini dia.
Jadi nggak masalah Bapak Ibu ya, mau bulan apa kek lahirnya dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi apa? Nanti perhitungan unsur-unsur dari tanggal lahir, bulan, tahun dan jam lahirnya, pakcenya itu bisa dihitung. Jadi orang lahir bulan 7 atau cit gue itu belum tentu hidupnya susah, enggak. Atau orang yang sio kuda, sio kerbau pasti susah. Capek gitu kan, sio babi, tiang, nggak usah kerja kasih makan gitu kan, seperti itu. Enggak juga Bapak Ibu. Karena apa? Setiap orang bawa karmanya gitu ya. Seperti itu. Berikutnya, tadi Romo bicara bulan cit gue, saya ingin menanyakan bulan si gue yang kata orang juga tidak baik. Dan bagaimana mengenai sembahyang leluhur, apakah makanannya dicicipin oleh leluhur yang sudah meninggal dunia? Oke, tapi bulan si gue cuman persamaan bunyinya aja, makanya dikatakan tidak baik. Kalau di makanannya mencicipi, ini saya juga tanya teman saya yang bisa melihat makhluk-makhluk itu makan, katanya ya itu ada yang dia menghisap hawa, ya wanginya, sari. Ada juga yang dengan dari tangan dimasukin ke mulutnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu demikian. Tetapi kalau leluhur kita lahirnya di alam yang bahagia, jadi dewa, Bapak Ibu, dia bisa menciptakan makanan sendiri. Begitu. Jadi kalau kita lahir di alam bahagia, anak cucu nggak sembayangin pun itu nggak kelaparan. Gitu. Makanya kalau nggak mau jadi setan, jadi hihi, jangan pelit. Itu kuncinya. Jangan serakah, jangan melekat. Ya, jangan. Orang pelit pasti serakah. Orang serakah pasti melekat. Begitu. Ya, itu dia. Makanya yang melekat biasanya kehidupan berikutnya akan sulit. Dia akan tetap tinggal di sekitar tempat itu karena dia melekat. Berikutnya, bagaimana kalau anak Kristen kita Buddha jadi sembayangnya sebaiknya cara apa? Tadi kan saya udah kasih tahu anaknya, gitu. Kasih tahu anaknya. Jadi kalau kita mau tetap dipakein tradisi Buddhis, ngomong sama anaknya. Tapi kalau mau ya ibu bapaknya itu mah terserah anak ya nggak apa-apa. Kalau kita punya perbuatan baik mah jangan takut gitu ya. Mau disembayangin cara apapun nggak jadi masalah gitu. Kan doa itu universal. Berikutnya, Romo, bila kita mau sembahyang cit gue tetapi tidak ada meja abu, hanya baca parita saja, bagaimana? Ya boleh. Jadi di rumah siapin meja kecil aja, siapin air, hio, lilin, makanan sedikit, satu macam sayur atau satu macam nasi, buah satu macam, selesai. Udah sederhana begitu baca parita. Boleh saja. Seperti itu. Karena mereka nggak bisa makan makanan seperti kita sekarang, gitu ya. Berikutnya, saya mau tanya, apakah ada mimpi bahwa Papa datang ke rumah, menampakkan diri, dan saya sempat berkomunikasi, bertanya kalau Papa masih minum-minum lagi. Catatan Papa saya meninggal sudah lama sekali di daerah dulu meninggal karena kebanyakan minum. Oh, papanya suka minum-minuman gitu ya. Jadi dan saya sempat komunikasi bertanya kalau Papa masih minum-minum lagi. Tapi di sini nggak ditulis nih jawabannya apa nih. Mestinya ditulis nih. Jadi saya jelas nih jawabannya apa. Biasanya Bapak Ibu kalau leluhur kita datang atau lewat mimpi apa, biasanya jarang ya yang komunikasi. Biasanya diam aja. Dia cuma lihat aja diam. Kecuali dia mau menyampaikan sesuatu, biasanya komunikasi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah ini penting ya. Kalau misalnya kita lihat tahu, wah papa kita di sana, lihat kondisinya waktu mimpi, bajunya bagaimana, mukanya seperti apa, rambutnya bagaimana. Kalau bajunya compang-camping atau bahkan ada yang tidak pakai baju Bapak Ibu. Padahal orang bilang kan waktu meninggal dibakarin ya, kok nggak pakai baju di sana? Ya itu tadi saya katakan karma buruk itu tidak akan lari dari pembuatnya gitu kan. Seperti itu. Nah itu
yang menyebabkan mereka menderita. Tapi kalau misalnya papanya kondisinya tadi dimimpin itu dan bisa komunikasi itu kondisinya baik, nggak apa-apa, itu bagus berarti. Ya. Nanti kalau yang nanya ini yang masih mau jelas nanti boleh ketemu saya di ruangan Pak Cauming ya nanti di bawah. Soalnya saya nggak tahu jawabannya apa, jadi saya jawab hanya bisa begitu saja. Bagaimana cara menangani pikiran yang tidak baik, negatif? Muncul berpikir kita padahal kita tidak menginginkan pikiran tersebut muncul di pikiran kita. Terima kasih. Begini Bu, Pak, pengendalian pikiran itu perlu dilatih. Caranya dengan bagaimana? Meditasi. Untuk melatih pikiran kita harus selalu baik, muncul itu pengendalian diri dengan cara meditasi, konsentrasi. Makanya Bapak Ibu kalau ada latihan meditasi ikut belajar latihan meditasi. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita. Pikiran buruk kita. Begitu muncul pikiran buruk, langsung kita kepikir, wah ini nggak bagus nih, ini nggak boleh. Langsung bisa dihilangkan. Seperti itu. Karena apa? Sampai sekarang pun saya pun belum bisa ini. Begitu. Tetap ada aja. Pikiran-pikiran jelek itu kadang-kadang suka muncul. Contoh nih Pak, kita lagi naik mobil, kita udah antri baik-baik, tiba-tiba orang nyerobot. Ini pikiran kita yang lagi baik bisa berubah tuh langsung berubah. Nih orang nggak punya otak, langsung dalam pikiran kita kan begitu kan, gitu. Untung dalam pikiran nggak mulut. Kadang-kadang kita langsung buka jendela. Nah, jadi udah pikiran juga, mulut juga. Mending buka jendela, buka pintu. Jadi pikiran, mulut, perbuatan gitu kan, seperti itu. Makanya perlu latihan gitu ya, perlu latihan. Dan hasilnya cukup signifikan. Ya, begitu pikiran negatif muncul, kita bisa tahu oh ini nggak bagus, nggak boleh. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Soalnya negatifnya apa? Mungkin karena marah atau apa ya, seperti itu. Romardi, papa saya minggu yang lalu baru meninggal. Oh ya, saya turut berduka cita ini ibu, bapak. Lalu saya dimimpiin papa saya, lalu saya dipeluk. Apa maksud arti tersebut? Itu pertanda baik atau buruk? Nanti boleh ketemu saya lagi. Soalnya saya perlu tahu bagaimana rupa dia waktu dimimpiinnya. Tadi kan saya udah jawab ya, kalau rupanya pakaiannya yang biasa dia pakai dan lain sebagainya, itu berarti bagus, baik. Terakhir, mana Dede yang tadi? Terakhir. Jika dikatakan tahayul menurut Romo dan sebagian dari keluarga mempunyai kelebihan dapat melihat dimensi lain dan dia menyaksikan sendiri apa yang dikatakan Romo tahayul, apa boleh kita mempercayainya? Sebentar. Jika dikatakan tahayul menurut Romo dan sebagian dari keluarga mempunyai kelebihan dapat melihat dimensi lain. Oke? Dan dia menyaksikan sendiri apa yang dikatakan Romo tahayul. Apa yang boleh kita mempercayainya? Maksudnya gimana nih yang saya ngomong tahayul apa ya? Saya kurang jelas dengan pertanyaannya nih. Ada Bapak Ibu yang ini bagus nih pertanyaannya nih. Yang nanya ini. Oh ya, silakan. Boleh bicara langsung ya. Enggak, saya kata-kata Anda ini membingungkan kata-kata ya. Gimana? Yang saya katakan tahayul tadi apa? Memang kan saya tidak katakan tahayul, tapi itu alat sugesti. Ya kan? Alat sugesti. Karena kita nggak bisa komunikasi. Tadi kan saya bilang, kenapa pakai itu leluhur kita? Karena kita nggak bisa ngomong langsung. Jadi pakai alat itu. Begitu. Seperti itu. Jadi bukan saya katakan tahayul itu tahayul. Kalau tahayul, banyak kejadian-kejadian yang bisa dipakai sebagai alat itu. Tapi kalau pilih pacar jangan puak-puak ya. Iya. Kalau pilih pacar harus deket PDKT dulu yang betul gitu ya. Jadi bukan tahayul, tapi alat sugesti sebagai media. Kan tadi saya katakan media. Ngerti ya? Media komunikasi dengan leluhur kita. Tapi kalau yang sudah bisa ngeliat, kan nggak perlu lagi. Kalau saya di rumah udah nggak pakai lagi, nggak apa.
Ya. Dan secara ini begini, kita bisa ngomong seperti ini karena apa? Kita sama keyakinan. Sama keyakinan berarti sama percaya ya Pak ya. Tapi kalau orang lain yang beda agama dengar gini, tahayul. Bagaimana Anda membuktikan? Bingung kita jawabnya. Bagaimana yang membuktikannya? Karena mereka nggak bisa lihat, kita doang yang bisa lihat. Kita dibilang tahayul kan, seperti itu. Karena ceramah saya didengar semua orang yang mungkin bukan agama Buddha, begitu. Makanya saya harus jawab ini, seperti itu. Dan kenapa pakai poakwe? Karena dia cuma dua sisi. Secara statistik, teori peluang, probabilitas, koin yang dilempar dua sisi. Ini saya jawab secara akademik supaya orang di luar agama kita itu make sense, masuk akal. Dua sisi dilempar, kalau enggak koin ya head, gitu. Kalau enggak ekor ya kepala yang akan keluar. Jadi kalau misalnya dia dilempar 3 kali, wah kue. Ini secara akademik dijawabnya. Coba kalau pakai dadu, 6 baru selesai. 3 hari ya semuanya. Wah belum, lempar lagi karena monopoli kan. Seperti itu. Begitu, makanya dia pakai dua sisi tadi. Karena secara teori peluang itu pasti keluar. Begitu. Tapi secara teori yang tidak di luar itu, dengan keyakinan, dengan sugesti atau kegaiban, itu memang ada. Oke? Sip. Selesai ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik. Baik, saudara-saudari sedharma, ibu bapak sedharma, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kekuatan, kejayaan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga papa mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga karma baik yang pada pagi hari ini kita lakukan dapat berbuah tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.